Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Afifa Asadia akan menjelaskan materi yang sudah saya pahami selama 1 semester ini. Apa sih fonologi itu? Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Bila kita mendengar suara orang berbicara, entah berpidato atau bercakap-cakap, maka akan kita dengar runtutan bunyi-bunyi bahasa yang terus-menerus. Kadang-kadang terdengar suara menaik dan menurun, kadang-kadang terdengar hentian sejenak dan hentian agak lama, kadang-kadang terdengar pula suara panjang dan suara biasa. Runtutan bunyi bahasa ini dapat dianalisis atau disegmentasikan berdasarkan tingkat-tingkat kesatuannya. Umpamanya, runtutan bunyi ini dalam bahasa Indonesia berikut. Seperti yang bisa dilihat dalam PowerPoint, pada tahap pertama, runtutan bunyi di atas dapat disegmentasikan menjadi 1A dan 1B, begitu seterusnya. Kemudian, segmen-segmen runtutan bunyi ini dapat disegmentasikan lagi sehingga kita sampai pada satuan-satuan runtutan bunyi yang disebut silabel atau suku kata. Sebagai contoh, kalau kita ambil runtutan bunyi yang menjadi segmen 1A1 pada PowerPoint, yaitu monyet, akan kita dapatkan silabel mo dan nyet. Contoh lain runtutan bunyi yang menjadi segmen 1B1, melompat, akan kita dapatkan segmen melompat. Silabel atau suku kata merupakan suatu runtutan bunyi yang ditandai satu satuan bunyi yang paling nyaring, yang dapat disertai atau tidak oleh bunyi lain di depannya, di belakangnya, atau sekaligus di depan dan di belakangnya. Adanya puncak kenyaringan atau sonoritas inilah yang menandai silabel itu. Puncak kenyaringan itu biasanya sebuah bunyi vokal, yakni bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan atau gangguan di rongga mulut. Misalnya, pada silabel mo ada bunyi vokal O, pada silabel nyet ada bunyi vokal E, dan pada silabel pat ada bunyi vokal A. Kemudian, runtutan bunyi pada silabel-silabel ini dapat disegmentasikan lagi. Bunyi-bunyi bahasa inilah beserta runtutan dan segala aturannya yang menjadi objek kajian linguistik yang disebut fonologi. Jadi, objek kajian fonologi adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau alat bicara manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis fonetik. Fonetik adalah cabang kajian linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna kata atau tidak. Hal ini berbeda dengan fonemik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa dengan melihat bunyi itu sebagai satuan yang dapat membedakan makna atau kata. Fonetik dibedakan adanya 3 macam, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditori. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis yang meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Pembahasannya antara lain meliputi masalah alat-alat ucap yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa itu. Yang kedua, fonetik akustik yang objeknya adalah sebuah bunyi bahasa ketika merambat di udara, antara lain membicarakan gelombang bunyi serta frekuensi dan kecepatannya ketika merambat di udara. Fonetik akustik lebih mengarah kepada kajian fisika daripada kajian linguistik, meskipun linguistik memiliki kepentingan di dalamnya. Yang terakhir, fonetik auditori, meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat difahami. Oleh karena itu, kiranya kajian fonetik auditori lebih berkenaan dengan ilmu kedokteran termasuk kajian neurologi. Dalam fonetik artikulatoris, hal pertama yang harus dibicarakan adalah alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sebetulnya, alat-alat ini memiliki fungsi utama yang bersifat biologis, misalnya paru-paru untuk bernafas, mulut dan seisinya untuk makan. Kita perlu mengenal nama-nama alat itu untuk dapat memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Seperti yang ada di PowerPoint, terdapat 25 alat ucap.
Terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan atau laring ke tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara itu bisa keluar, pita suara itu harus berada dalam keadaan terbuka. Setelah melalui pita suara yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar, entah melalui rongga mulut atau rongga hidung, arus udara tadi diteruskan ke udara bebas. Apabila udara keluar tanpa mendapat hambatan dimanapun, maka kita tidak akan mendengar bunyi apapun. Hambatan terhadap udara atau arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat terjadi mulai dari tempat yang paling dalam, yaitu pita suara, sampai pada tempat yang paling luar, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Hambatan-hambatan itu antara lain adalah pita suara, antara akar lidah, dan dinding tenggorokan. Berkenaan pada hambatan pada pita suara ini, perlu dijelaskan adanya 4 macam posisi pita suara, seperti yang ada di gambar di bawah, yaitu A. Pita suara terbuka lebar, B. Pita suara terbuka agak lebar, C. Pita suara terbuka sedikit, dan D. Pita suara tertutup rapat-rapat. Kalau posisi pita suara terbuka lebar seperti di bagian A, maka tidak akan terjadi bunyi bahasa. Posisi ini adalah posisi untuk bernafas secara normal. Kalau pita suara terbuka agak lebar seperti bagian B, maka akan terjadilah bunyi bahasa yang disebut bunyi tak bersuara voiceless. Jika pita suara terbuka sedikit seperti di bagian C, maka akan terjadi bunyi bahasa yang disebut bunyi bersuara voiced. Kalau pita suara tertutup rapat, maka akan terjadilah bunyi hamzah atau glottal stop. Proses fonasi itu sendiri suatu proses di mana kita pita suara di tenggorokan menghasilkan bunyi dengan atau tanpa suara. Misal konsonan H dan K dihasilkan tanpa getaran pita suara, sedangkan bunyi vokal A, I, U, E, O dihasilkan dengan getaran pita suara, maka disebut bunyi bersuara. Selanjutnya jenis-jenis bunyi bahasa. Pertama, bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis atau celah pita suara, lalu arus ujar hanya diganggu dan diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Misalnya bunyi I, bunyi A, dan bunyi U. Sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Misalnya bunyi B yang mendapat hambatan pada kedua bibir, bunyi D yang mendapat hambatan pada ujung lidah apex dan gigi atas, atau bunyi G yang mendapat hambatan pada belakang lidah dorsum dan langit-langit lunak. Sedangkan bunyi semivokal adalah bunyi yang proses pembentukannya mula-mula secara vokal lalu diakhiri secara konsonan. Karena ini, bunyi ini disering juga disebut bunyi hampiran. Bunyi semivokal hanya ada 2, yaitu bunyi W yang termasuk bunyi bilabial dan bunyi Y yang termasuk bunyi laminopalatal. Yang kedua, bunyi oral dan bunyi nasal. Bunyi nasal yang hanya adalah bunyi M yang merupakan nasal bilabial, bunyi N yang merupakan nasal laminoalveolar atau apicodental, bunyi N yang merupakan nasal laminopalatal, dan bunyi N yang merupakan nasal dorsovelar. Selanjutnya, bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara antara lain bunyi B, bunyi D, dan bunyi G. Bila pita suara tidak bergetar disebut bunyi tak bersuara. Hal ini terjadi karena glotis pada pita suara ini terbuka agak lebar. Dalam bahasa Indonesia hanya ada 4 bunyi tak bersuara, yaitu bunyi S, bunyi K, bunyi B, dan bunyi T. Yang keempat, bunyi keras dan bunyi lunak. Sebuah bunyi disebut keras, fortis, apabila terjadi karena pernafasan yang kuat dan otot tegang. Bunyi T, K, dan S adalah fortis. Sebaliknya, sebuah bunyi disebut lunak, lenis, apabila terjadi karena pernafasan lembut dan otot kendur. Bunyi seperti D, G, dan Z adalah lenis. Kelima, bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi vokal maupun bunyi konsonan dapat dibagi atas panjang
atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Kasus ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bahasa Latin dan bahasa Arab. 6. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi rangkap vokal disebut diftong, dan bunyi tunggal vokal disebut monoftong. Bunyi rangkap konsonan disebut klaster. Tempat artikulasi kedua konsonan dalam klaster berbeda. Contoh bunyi rangkap vokal seperti bunyi A dan I pada kata lantai dan cerai. Contoh bunyi rangkap konsonan seperti bunyi K dan L pada kata klasik dan kelatika. 7. Bunyi nyaring dan tak nyaring. Bunyi vokal pada umumnya mempunyai sonoritas yang lebih tinggi daripada bunyi konsonan. Oleh karena itu, setiap bunyi vokal menjadi puncak kenyaringan setiap silabel. Bila ada dua pola vokal yang beruntunan yang masing-masing memiliki kenyaringan yang lebih tinggi, berarti kedua vokal itu merupakan dua silabel yang berbeda, seperti pada kata iya, beo, dan tua dalam bahasa Indonesia. 8. Bunyi egresif dan bunyi ingresif. Kalau arus udara datang dari dalam seperti dari paru-paru, maka bunyi tersebut disebut bunyi egresif. Bila datangnya dari keluar, disebut bunyi ingresif. 9. Bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi yang dapat disegmentasikan seperti semua bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang mempunyai bunyi segmental itu seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi disebut bunyi atau unsur suprasegmental atau non-segmental. Yang terakhir, bunyi utama dan bunyi sertaan. Dalam pertuturan bunyi-bunyi bahasa itu tidak terdiri sendiri-sendiri, melainkan saling pengaruh-mempengaruhi, baik dari bunyi yang ada sebelumnya maupun dari bunyi sesudahnya. Begitulah ketika sebuah bunyi diartikulasikan, maka akibat dari pengaruh bunyi berikutnya terjadi pulalah artikulasi yang lain, disebut artikulasi sertaan atau koartikulatoris atau artikulasi sekunder. Selanjutnya kita masuk kepada bunyi vokal. Pertama, ada bunyi vokoid dihasilkan dengan udara yang keluar dari paru-paru tanpa adanya hambatan. Proses terjadinya vokal selain hambatan udara dipengaruhi pula oleh gerakan bibir dan gerakan lidah. Dalam gerakan bibir yang menghasilkan vokal terdapat dua posisi, yaitu bulat dan tak bulat. Yang tergolong vokal dalam posisi bibir bulat adalah A, I, U, E, O. Dalam gerakan lidah dikenal dua macam gerakan lidah, yaitu gerakan lidah naik turun dan maju mundur. Dalam studi fonemik, kontoid sering disebut dengan konsonan. Ciri konsonan lebih banyak ditentukan oleh sifat dan tempat hambatan atau penyempitan aliran udara. Terdapat beberapa ukuran untuk memberikan konsonan, yaitu titik artikulasi, posisi glotis, dan cara hambatan. Terakhir, bunyi semivokoid. Dalam studi fonemik, semivokoid sering disebut semivokal. Bunyi ini dikategorikan ke dalam bunyi semivokal karena dapat berstatus konsonan dan juga berstatus vokal. Bunyi-bunyi itu adalah W dan Y. Ketika berstatus konsonan, bunyi ini disebut kontoid. Contoh, waktu, wanita, warung, yang, yaitu, yakni. Ketika vokoid wujudnya hanya sebuah bunyi pelacur saja, vokoid grid seperti W, A, B, Y, R. Selanjutnya, bunyi diftong atau vokal rangkap. Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan ini menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak serta strikurnya. Namun yang dihasilkan bukan dua buah bunyi, melainkan hanya sebuah bunyi, karena berada dalam satu silabel. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia adalah au, seperti terdapat pada kata kerbau dan harimau.
Contoh lain bunyi ai, seperti terdapat pada kata cukai dan landai. Apabila ada dua buah vokal beruntunan, namun yang pertama terletak pada suku kata yang berlainan dari yang kedua, maka di situ tidak ada diftong. Jika vokal au dan ai pada kata seperti bau dan lain, bukan diftong. Diftong sering dibedakan berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya, sehingga dibedakan adanya difton naik dan difton turun. Disebut diftong naik karena bunyi pertama posisinya lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Sebaliknya disebut bunyi diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia hanya ada diftong naik seperti yang ada di gambar di bawah. Dalam bahasa Inggris ada diftong naik dan ada juga diftong turun. Diftong naik terjadi jika vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Perhatikan pada bagian gambar di bawah. Sedangkan diftong turun terjadi bila vokal kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih rendah daripada yang pertama, seperti yang ada di gambar di bawah. Pada bagian terdahulu sudah disebutkan bahwa arus ujar merupakan suatu runtutan bunyi yang sambung bersambung, terus-menerus, diseling-seling dengan jeda singkat atau akad singkat, disertai dengan keras lembut bunyi, tinggi rendah bunyi, panjang pendek bunyi, dan sebagainya. Dalam arus ujar itu ada bunyi segmental yang dapat disegmentasikan dan unsur suprasegmental yang tidak dapat disegmentasikan. Jadi, unsur segmental ini bekerja atau berlangsung sewaktu bunyi segmental diproduksikan. Unsur suprasegmental yang disebut juga ciri-ciri prosodi dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada tekanan. Dalam bahasa Indonesia, tekanan tidak berperan pada tingkat fonemis, melainkan berperan pada tingkat sintaksis, karena dapat membedakan makna kalimat. Sebagai contoh atau kalimat, dia menangkap ayam itu. Dalam tekanan diberikan pada kata dia, maka berarti yang menangkap ayam itu adalah dia, dan bukan orang lain. Kalau tekanan diberikan pada kata menangkap, maka berarti yang dilakukan adalah menangkap, bukan menyembeli atau perbuatan lain. Kalau tekanan diberikan pada kata ayam, maka berarti yang ditangkap adalah ayam, bukan kambing atau binatang lain. Lalu tekanan diberikan pada kata itu, maka berarti yang ditangkap adalah ayam itu, bukan ayam ini. Yang kedua, sama halnya dengan tekanan, dalam bahasa Indonesia nada juga tidak bekerja pada tingkat fonemis, melainkan bekerja pada tingkat sintaksis, karena dapat membedakan makna kalimat. Variasi nada yang menyertai unsur segmental dalam kalimat disebut intonasi, yang biasanya dibedakan menjadi 4, yaitu nada rendah, nada sedang, nada tinggi, dan nada sangat tinggi. Jeda atau persendian. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam internal juncture dan sendi luar open juncture. Sandi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sandi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya ditandai dengan tanda plus. Sudah dijelaskan bahwa fonologi dibedakan atas fonetik dan fonemik. Objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang membedakan makna kata. Dalam fonetik, kita mempelajari bunyi-bunyi U yang berbeda pada kata-kata seperti busur, buku, dan kuil, atau meneliti perbedaan bunyi I seperti yang terdapat pada kata-kata isi, indah, dan pasir. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem, dan bukan fonem apabila tidak membedakan makna. Jadi, jelaslah bahwa fonem adalah bunyi bahasa yang fungsional, yaitu membedakan makna. Yang terakhir ada alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Kalau P yang lepas kita tandai dengan P, dengan dua kurung siku, sedangkan P dua kurung siku yang tidak lepas kita tandai dengan
seperti yang ada di PowerPoint, maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki 2 alofon. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.